Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi bersama aku, Arum. Oke guys, kalau kalian udah bener-bener bertekad bulat ingin menjadi seorang YouTuber yang sukses, kalian harus mempersiapkan beberapa hal berikut ini. Yang pertama yaitu tujuan. Kalian mau bangun channel YouTube itu harus punya tujuan yang jelas ya guys. Nah, yang kedua itu penonton. Kita itu buat video ini, video kita itu ditujukan untuk ditonton oleh siapa. Yang ketiga yaitu ide konten. Nah, kita itu kalau mau jadi seorang YouTuber harus memiliki ide-ide kreatif untuk membuat konten yang satu tema agar kita tidak kehabisan ide di kemudian hari nanti. Yang keempat yaitu peralatan ya guys. Kalau kita mau jadi seorang YouTuber yang sukses, kita harus mempersiapkan peralatannya. Dan yang kelima yaitu membuat jadwal yang teratur agar penonton kita itu tidak kecewa ketika dia menunggu upload video terbaru dari kita. Yang terakhir, yang keenam yaitu membuat video yang bagus dan menarik. Bagaimana caranya supaya kita itu bisa membuat video yang menarik agar orang itu betah menonton video kita? Nah, kenapa pertanyaan lagi nih, kenapa harus jadi YouTuber? Karena menurut aku pribadi sih, profesi menjadi seorang YouTuber itu adalah hal yang paling memungkinkan untuk semua kalangan. Karena YouTube itu enggak mandang latar belakang kita guys. Walaupun kita nggak sekolah sama sekali, nggak punya ijazah, kita nggak punya tamatan, kita nggak pinter, kita nggak bodoh, tapi kalau kita mau belajar teknik-teknik dalam ber-YouTube, kalau kita mau berjuang, kalau kita mau berusaha membuat video yang menarik, karena di YouTube itu yang dicari adalah video yang menarik, yang unik, yang bermanfaat. Nah, itu aja guys. Karena kenapa? Orang membuka YouTube itu kebanyakan mereka itu mau belajar ya guys ya. Mereka itu mau mengetahui apa yang tidak mereka mengetahui. Mereka itu mau mengetahui apa yang tidak mereka ketahui. Mereka mau cari informasi, mereka mau cari hiburan kayak gitu guys. Jadi kalau misalnya kita nggak punya latar belakang yang jelas, YouTube itu nggak masa bodoh lah dengan latar belakang Anda. Yang penting Anda bisa memuaskan permintaan YouTube sebagai platform kita untuk menyalurkan sebagai tempat atau wadah untuk kita menyalurkan bakat kita. Kalau misalnya kalian punya bakatnya itu hobi ngomong kayak aku kayak gini ya, aku dulu tuh paling banyak dibully sama teman-teman karena apa? Cerewet banget. Kalau ngomong itu nyolocos. Sudahlah kau tuh ngomong, tidak ada yang dengerin juga kok. Untuk apa ngomong kayak gitu. Nah sekarang jadi aku mikir, oh aku kayak gini, kekuranganku gimana caranya supaya bisa dijadikan sebuah kelebihan. Aku paling seneng yang namanya itu ngajak memotivasi. Karena apa? Memotivasi orang lain itu sama aja aku itu nyemangati diri aku sendiri guys. Jadi di sini aku ngajak teman-teman semua, ayo yang belum bergabung jadi YouTube, mari kita berjuang sama-sama. Karena ini juga aku baru mulai berjuang juga. YouTube pertama aku juga itu aku jadiin sebagai eksperimen ya, sebagai percobaan. Karena di sana itu YouTube-nya nggak tertema, YouTube-nya isinya campur aduk, dan teknisnya, algoritmanya, semuanya itu bener-bener kacau. Tapi ya nggak masalah. Nah, setidaknya kita mau mencoba berusaha lagi. Jadi untuk next kedepannya aku perbaiki lagi ya guys ya. Ya udah jangan lagi berlama-lama, langsung aja deh gabung kalian mau jadi YouTuber. Ayo. Nanti kita belajar sama-sama. Nah, dan kalau misalnya ada pertanyaan guys, langsung aja, nggak usah takut. Nanti pasti aku bakal jawab dan kalian bisa tanya di kolom komentar ya guys ya, nggak usah takut. Karena insya Allah aku nggak pelit kok ya guys ya. Karena apa? Sejak aku gabung di dunia per-YouTubean guys, disitulah aku baru tahu artinya kita menengok ke bawah ya guys ya. Karena apa? Aku dulu pernah ikut ada YouTube besar gitu, YouTube yang udah
ratusan ribu subscribernya, mereka live, aku gabung gitu, aku sapa-sapa mereka. Ternyata guys, kita itu cuma diabaikan aja guys, kita itu dipandang rendah. Jangan sampai kita seperti itu ya nanti kalau kita udah sukses, siapapun mereka, karena tanpa yang kecil kita nggak akan jadi besar guys. Tanpa mereka, tanpa support dari yang lain, tanpa support dari teman-teman yang masih kecil. Jangan mentang-mentang kita subscribernya udah ratusan ribu, subscribernya udah ribuan gitu, kita nggak mau temenan sama mereka yang baru merintis membuat YouTube. Karena apa? Tanpa mereka kita nggak akan jadi 1000 subscriber. Karena tanpa satu orang subscriber kita nggak akan punya 1000 subscriber ya guys. Kan 1000 kalau kurangin 1 nggak jadi 1000 ya kan guys, 1999 ya guys ya. Ya udah, langsung aja kalian itu kalau misalnya punya bakat, punya tekad, dan punya ide-ide yang seperti yang aku bilang kemarin, gabunglah menjadi seorang YouTuber ya guys ya. Kita belajar sama-sama, kita berjuang dari awal ini. Ya mudah-mudahan nanti kita ketemu di puncak kesuksesan yang sama. Oke, segitu aja, salam hangat dari aku. Ingat, jangan pernah menyerah. Mulai aja dulu. Urusan gagal atau enggak nanti, yang penting kita mau bekerja keras. Nggak mungkin kerja keras kita tuh nggak membuahkan hasil ya guys. Tiada usaha yang mengkhianati hasil. Hasil tuh nggak ada yang mengkhianati usaha ya guys. Kebalik aku, nggak ada usaha yang mengkhianati hasil ya guys ya. Semakin keras usaha kita, hasilnya itu akan semakin bagus ya guys ya. Pokoknya segitu aja. Nanti di next video aku akan kasih tahu kalian apalagi ya, pokoknya tentang masih dunia per-YouTubean ya guys ya. Yang sekarang yang harus kalian lakukan adalah persiapan seperti yang aku bilang di video pertama aku itu. Setelah itu kalian buat akun Gmail dan buatlah akun channel YouTube kalian. Setelah itu next, kalau misalnya aku nggak terlalu sibuk ya aku akan tetap terus bimbing sampai kita sama-sama ya. Ya udah ya, kalau mau cerita sebenarnya nanti bertele-tele. Udah segitu aja dari aku. Yang penting intinya kalian udah persiapan yang seperti yang aku bilang kemarin. Yang pertama itu tujuan kita itu, kalau mau bangun channel itu kita harus punya tujuan yang jelas ya guys ya. Karena dengan tujuan kita pasti bakalan semangat. Yang kedua itu kita penonton, kita harus tentuin penonton kita itu untuk YouTube kita itu untuk siapa, untuk anak-anak ataukah untuk remaja ataukah untuk dewasa kayak gitu, apakah untuk umum, nah ataukah untuk khusus kayak gitu ya guys ya. Dan ketiga ide konten ya guys, kita harus punya ide konten yang menarik, yang unik, yang bisa menarik penonton itu. Nanti kalau misalnya itu di next video aku bakal sharing tentang jenis-jenis ide konten untuk para YouTuber pemula. Kalau misalnya kalian masih bingung nih, baru mau mulai, mau nyari ide konten yang kayak mana, nanti aku bakal share ya guys ya. Ikutin aja terus, jangan kalian skip. Makanya kalian itu aktifin notifikasi loncengnya supaya nanti kalau misalnya aku upload video terbaru kalian gak ketinggalan dong. Oke, tadi udah sampai ke mana yang tujuan ya, ide konten. Terus tuh ada buat jadwal ya, jadwal yang teratur. Abis itu buat video yang bagus. Nah bagaimana cara buat video bagus? Ya itulah, kita harus ngembangin pikiran kita, kita harus asah otak kita ajak dia bekerja ya guys ya. Karena dengan kita belajar kita akan menjadi bisa. Kalau kita hanya diam, kita tidak mau bertanya, kita tidak mau bertindak, kita tidak akan menjadi apa-apa ya guys ya. Ya udah segitu aja dari aku. Semoga kalian sukses. Yang penting kalian nggak pernah menyerah, mau terus belajar, berusaha. Aku yakin kalian pasti sukses. Yakin aja. Yang penting harus diiringi dengan usaha dan doa ya guys ya. Karena Tuhan itu melihat apa yang kita lakukan. Tuhan itu melihat niatan hati kita. Tuhan itu tahu segala-galanya tentang kita. Jadi kita harus meminta yang terbaik, meminta kemudahan, meminta keringan dengan yang di atas ya guys ya. Karena seandainya kita bekerja keras, kita usahanya keras, tapi kita tidak yakin kepada Tuhan yang memberi kita hidup ini, sia-sia juga usaha kita guys. Kita harus meminta kepada yang maha memberi. Apapun yang kalian inginkan, pintalah kepada dia. Insya Allah kalian akan diberi jalannya. Yaudah segitu aja, aku rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.